Trading berbicara masalah risk management, bukan berbicara masalah profitabilitas. Kalau ada yang mentor ngomong masalah profit, saya cuma ngomong tidurnya kurang miring, bos. Bapak dan Ibu, kita sudah tahu bahwa bisnis ini adalah bisnis yang paling berbahaya di dunia dan semuanya hitungannya ada loss. Oke, 90% ada loss, hanya 10% orang yang profit di bisnis ini. Tololnya kita adalah kita masuk ke dalam 90% orang itu. Kenapa kita nggak pernah bergaul sama orang yang 10%? Itu sebenarnya kalau kita berpikiran secara positif. Apabila kita berpikiran negatif, tentunya kita berbicara masalah ini adalah judi. Ini Anda nggak pernah menang. Coba buat polanya menjadi lebih baik. Pola pikirnya adalah pada saat kita bergaul sama orang-orang yang 90%, Anda akan jatuh miskin di bisnis ini. Bapak dan Ibu, semua instrumen yang paling berbahaya di muka bumi ini tentu akan mempunyai gain yang sangat besar. Dan tentunya ini membutuhkan suatu proses dan belajar. Hanya orang-orang malas yang nggak pernah mau belajar, dan hanya orang-orang malas saja yang kepingin untung di depan. Percaya atau enggak, intinya adalah banyak orang loss di bisnis ini. Kenapa? Karena percaya sama iklan. Iklan yang ditayangkan, itu semuanya sudah diedit, semua diberikan kepada digital marketing. Mereka pasti punya editor, semuanya dibuatkan bot story-nya, dan semuanya terlihat indah. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Ini adalah kasus di mana pada saat Anda memutuskan jangan pernah percaya sama iklan yang ditayangkan, tetapi percayalah sama Anda mulai mencari kebenaran dari semua yang ditawarkan. Karena pada prinsipnya di zaman yang maju ini dengan banyaknya media sosial, hanya orang bodoh yang percaya sama yang diiklankan secara profesional. Yang profesional sebenarnya bukan lembaganya, bukan mentornya, bukan tradernya, tapi yang bagus adalah digital marketing. Banyak orang loss dan masuk di bisnis ini rugi, itu karena percaya sama mentornya. Mentor itu manusia yang pasti dia punya kesalahan. Cobalah berpikir untuk bagaimana kita menjadi jauh lebih baik. Kita bisa menyerap dan kita bisa seperti dia. Yang parahnya, setiap kita menginginkan menjadi yang terbaik, kita kepinginnya seperti membalikan tangan. Hari ini belajar, besok kepingin pintar. Untuk menjadi dokter, itu butuh puluhan tahun untuk menjadi spesialis. Untuk menjadi pegolf profesional, itu dia butuh 15 tahun. Kepingin jadi trader profesional, dia kepingin butuh cuma 1 hari. Semua nggak logis. Dan semuanya nanti ada di dalam iklan. Semua impian Anda akan ada di dalam iklan dan Anda pasti tertarik. Padahal belum tentu cocok buat Anda. Jangan pernah percaya sama mentor Anda, tetapi jadilah seperti mentor Anda di dalam mereka mendapatkan ilmunya. Karena kadang-kadang orang tidak mau menjalani prosesnya, tapi kepingin hasilnya yang baik. Itu tidak pernah akan terjadi. Karena seorang jenderal hari ini, itu dahulunya pasti seorang kopral. Yang selebihnya adalah jangan pernah percaya sama suatu metode, karena metode itu kan buatan manusia. Lu mau lulus apapun, sepanjang apapun gelar lu, gak bisa membuat metode itu jadi sempurna. Semua teori pasti ada kelemahannya. Setiap rumus itu ada konstantanya. Di mana konstanta itu bisa diganti-ganti. Artinya apa? Artinya tidak ada yang sempurna. Yang sempurna adalah kita setiap hari belajar dan mengikuti perkembangannya. Semua orang yang jatuh itu karena dia tidak mau belajar dan tidak mau berinovasi. Anda tahu kenapa BlackBerry jatuh? Anda tahu kenapa Nokia jatuh? Karena sebenarnya dia tidak tahu apa yang salah dari Nokia. Nggak ada. Dia tidak melakukan apa-apa
Kenapa dia hancur? Satu jawabannya, dia nggak pernah inovasi dan dihantam dengan yang lain. Kesalahan dia adalah dia diam dan tidak berinovasi. Jadi intinya yang namanya inovasi itu bukan suatu orang bilang perusahaan harus inovasi, bukan. Tapi inovasi itu sudah menjadi persaingan. Kalau Anda nggak berinovasi, Anda pasti akan lewat. Percaya sama yang mengatakan pasti profit. Hello, di dunia bisnis itu nggak selalu ngomong profit. Tetapi di dunia bisnis, 1 bulan itu hasilnya profit dan konsisten. Yang sering digembar-gemborkan adalah grafiknya itu profitnya 20%, 30%, 1 hari 1%, 20 hari 20%, mulai tergiur. Tetapi 3 bulan kemudian habis gitu loh. Selalu berbicara masalah uang kecil jadi gede. Di dalam bisnis nggak ada uang kecil jadi gede. Teori ekonomi apakah berlaku hari ini? Enggak. Tokopedia bakar uang cukup banyak untuk naikin saham perusahaannya. Sebentar lagi dia mau IPO. Bukalapak bakar. Ujung-ujungnya kita bisa lihat siapa yang untung di Bukalapak. Apapun itu, Bapak dan Ibu, yang namanya bisnis, ingat, belum tentu untung. Dan apabila ini dijanjikan, sudah pasti itu penipuan. Apabila ini dimultilevelkan, sudah pasti itu Ponzi. Dan kalau orang screenshot semuanya biru, sudah pasti editan. Jadi kalau sudah ada yang biru semua, untung semua, kita cuma ngomong satu, aplikasinya apa ya? Kok bisa jadi biru semua? Bukan metodenya apa. Bapak dan Ibu, yuk kita harus tahu bahwa besarnya profit akan sejalan atau garis lurus dengan besarnya risiko. Karena pada prinsipnya trading forex itu bukan berbicara masalah berapa profit lo, tapi intinya cuma satu, berapa besar kita bisa mengendalikan risiko. Trading berbicara masalah risk management, bukan berbicara masalah profitabilitas. Kalau ada yang mentor ngomong masalah profit, saya cuma ngomong tidurnya kurang miring bos. Kita mulai melihat bahwa orang-orang yang kaya, orang-orang yang sukses, itu mereka berinvestasi semenjak kecil. Sehingga pas di tuanya mereka akan punya uang yang banyak. Itu sebabnya milenial, ini yang milenial ya, tapi yang kalau baby boomer dan Gen X saya udah nggak ngomong. Itu mereka investasinya pasti di Bitcoin. Kenapa nggak di saham? Saham pergerakannya lama, Bitcoin pergerakan cepat. Tapi kan ada risiko, makanya harus belajar. Belajar itu penting. Kita nggak bisa mengatakan ini jelek, ini bagus, kalau Anda nggak pernah belajar dan Anda tidak pernah mau mengerti. Pandemik ini membuat kita menjadi sulit untuk menghasilkan profit di bisnis real. Tapi bukan berarti kita akan telan mentah-mentah suatu bisnis yang sangat beresiko. Saya banyak belajar dari orang-orang yang kaya, orang-orang yang dulunya bekerja keras, setelah bekerja keras uangnya diinvestasikan, bukan ditabung. Hasilnya adalah kenapa jet pribadi iklannya nggak pernah ada di TV? Karena orang yang beli jet pribadi itu nggak pernah nonton TV dan dia nggak pernah nonton TikTok. Bapak dan Ibu, mulailah melihat bisnis ini dengan cara yang benar. Yang pertama adalah Anda mau belajar dimanapun urusan Anda, bukan urusan saya. Anda mau otodidak, mau belajar dari YouTube, silahkan saja. Tapi saya kasih gambaran. Yang pertama adalah, yuk kalau mau belajar, yuk pakai money management yang benar. Money management itu bukan risk and reward. Money management adalah kecukupan uang pada saat kita bertransaksi. Kenapa orang nggak pernah kalah di saham? Karena dia mempunyai suatu kecukupan uang yang cukup. Bapak dan Ibu, money management adalah nomor satu yang Anda harus cari tahu. Dan dia bukan risk and reward. Lalu yang kedua adalah Anda harus belajar yang namanya analisa fundamental. Hanya mentor-mentor tolol yang berbicara masalah nggak perlu fundamental. Saya cuma ngomong tuh mentor jauh nggak sih, temennya banyak nggak sih, ngopinya kurang jauh kayaknya. Harga itu bergerak karena ada fundamental, karena ada berita maka grafiknya terbentuk. Bapak dan Ibu, kita bisa lihat kenapa COVID di Jakarta turun, karena ada penguncian, ada PPKM.
Karena ada sebab dikunci, maka grafiknya turun. Tapi kalau kemarin tidak dikunci, maka grafiknya akan naik. Banyak orang loss, itu gara-gara apa? Ngelihat akibatnya. Grafik adalah suatu akibat. Kalau kita melihat akibatnya, tanpa melihat sebabnya, gimana kita bisa nahan profit yang besar? Tapi kan fundamental itu long term, enggak juga. Daily trade juga bisa. Pada saat jam terbangnya tinggi, itu akan terjadi daily trade. Tapi yang jelas bahwa pair apa yang akan dipilih dan entry-nya di mana, itu menggunakan, pair apa yang dipilih dan arahnya mau kemana, itu gunakan fundamental, bos. Baru kita belajar terakhir, yaitu visualisasinya. Jadi pada saat fundamental ini divisualisasikan dalam bentuk data, datanya dijadikan harga, harganya divisualisasikan dijadikan suatu teknikal. Teknikalnya untuk entry dan exit. Itulah semua rangkaian. Banyak orang mengatakan bahwa saya hanya butuh teknikal saja. Saya nggak nyinyir karena saya juga pakai teknikal. Tapi hanya untuk entry dan exit. Tidak lebih dari itu. Kenapa? Karena kalau nggak tahu sebabnya, maka yang terjadi di teknikal adalah if. Kalau dia nggak naik, turun. Kalau belajar cuman kayak gitu, nggak usah mahal-mahal, bos. Gitu loh. Kenapa? Semua tebak-tebakan aja. Lu kasih TP sama SL. Udah gitu di backtest. Bos, yang namanya metode, kalau di backtest, itu pasti benar. Kenapa? Karena dia nggak ada spreadnya. Pasti benar. Coba di forward test, dia ada spreadnya. Pasti nggak akan semudah yang diharapkan sama Anda. Bapak dan Ibu, inilah rangkaian yang harus Bapak dan Ibu pelajari pada saat mau masuk ke bisnis forex. Kita lupain masalah money management, masalah optimal. Anggap saja Bapak dan Ibu sudah clear masalah money management dan sudah clear pair apa yang mau dipilih, lalu arahnya kemana.